Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua Jemaat GPDL Sadi Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara saat ini. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan renungan kita saat ini sudah sampai di kitab Kejadian pasal 29. Saya akan baca untuk ayat-ayat yang pertama. Sekali lagi ke kitab Kejadian 29 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga berkata demikian. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Ayat yang ketiga. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Ada penggalan cerita dari peristiwa Yakub yang saya sudah baca untuk kita semua saat ini. Saya beri judul renungan saat ini, Providence of God. Providence of God. Pemeliharaan Allah. Tentu pemeliharaan Allah yang sempurna. Menceritakan pasal-pasal ini dari seorang tokoh yang bernama Yakub, yang mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Secara garis besar tentang pemeliharaan yang dialami oleh Yakub ini kita akan melihat. Saya mencatatnya di sini. Yang pertama, Tuhan menyertai dari awal sampai akhir perjalanan, tentu perjalanan Yakub, sehingga dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Itu bisa kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ini. Tidak perlu kita baca, Bapak Ibu bisa mungkin membacanya di rumah. Yang kedua, bagaimana pemeliharaan Allah sampai pada peristiwa pernikahan Yakub. Kalau pertama, dia bertemu dengan keluarga saudaranya dalam perjalanannya. Kedua ini pemeliharaan Allah itu juga sampai pada peristiwa pernikahan Yakub yang Allah sudah atur sedemikian rupa. Allah sudah rencanakan, dia sudah nyatakan sedemikian rupa. Ketiga, Allah mengatur dengan baik sehingga bukan hanya sampai pada peristiwa pernikahan Yakub, tetapi selanjutnya dalam Yakub membangun rumah tangganya, dikaruniai anak-anak yang luar biasa dan perjalanan keluarga mereka. Ini satu hal yang menunjukkan kepada kita sungguh pemeliharaan Allah itu sempurna. Sekali lagi, pemeliharaan Allah itu yang sempurna. Bagi kita yang percaya hari-hari ini, jangan kita ragukan kalau kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab pasti Dia akan pelihara kita. Ada lagu yang berkata, Dia peliharaku di senang atau susah, Dia peliharaku. Allah pelihara kita. Allah memelihara kita bukan hanya ketika Dia mencukupkan semua kebutuhan kita, semua lancar, semua baik dan lain-lain. Di saat susah, di saat kita melihat juga satu situasi, kita tahu keadaan hari-hari ini belum stabil. Tapi yakinlah, justru dalam keadaan seperti ini, di sana kita akan membuktikan bahwa pemeliharaan Allah, penyertaan Allah itu sempurna bagi kita. Saya, keluarga, kita semua, kalau kita ada sampai hari ini, itu pun bukti dari pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat ada beberapa bagian dalam hal ini. Dijelaskan tentang Yakub dipelihara oleh Tuhan. Memang ketika saya meneliti dan membaca, ada peristiwa-peristiwa yang tidak dicatat di sini.
Artinya tentang siapa raja yang memerintah saat itu, siapa orang-orang yang berkuasa saat itu, sepertinya dibiarkan terkubur dan dilupakan, tidak dicatat dalam peristiwa ini siapa yang berkuasa. Namun kita melihat urusan rumah tangga yang kelihatannya sepele, kecil, keluarga, khususnya keluarga dari Yakub ini dicatat dari awal sampai akhir dengan hal-hal yang kecil. Apa tujuannya ini? Hal-hal yang kelihatan besar justru tidak dicatat, tetapi hal-hal yang sederhana, sekali lagi hanya urusan rumah tangga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita rumah tangga, keluarga kita, hari-hari ini, masa-masa yang sukar ini dipelihara, diperhatikan oleh Tuhan. Dengan tujuan agar semua apa yang dialami oleh Yakub ini dapat kita ingat, dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Bahkan bukan hanya waktu peristiwa Yakub, tapi sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, bahwa Tuhan memelihara kita. Ada ayat dalam kitab Amsal berkata begini, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Yakub, melalui peristiwa ini kita dapat mengenang bahwa Tuhan memelihara Yakub. Saya melihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Sebab semua tahap yang dilalui Yakub, dijalani oleh Yakub, diperhatikan Allah secara mendetail, secara khusus. Diperhatikan Allah secara spesifik. Sekali lagi sampai hal-hal yang kecil. Ini adalah bentuk perhatian, pemeliharaan Allah yang khusus yang sudah dialami oleh Yakub. Menjadi pertanyaannya, mengapa Yakub diperhatikan Allah sampai hal-hal yang sekecil itu? Allah tidak membiarkan, tidak menutup mata. Saya mencatatnya ada 3 hal. Yang pertama, tidak lepas dari persekutuan yang manis yang dialami oleh Yakub dengan Allah ketika peristiwa di Betel. Itu tidak perlu kita baca, tetapi ada persekutuan yang indah antara Yakub dan Allah di Betel. Kita tahu peristiwa yang ada di Betel. Sehingga membuat perjalanan Yakub dipenuhi dengan, memang tidak banyak juga ya persoalan yang dialami, tapi banyak kegembiraan tanpa cemas, tanpa khawatir, penuh dengan keyakinan bahwa kehadiran Allah, pemeliharaan Allah itu sempurna. Mazmur 62 ayat 2 berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat dengan Allah, persekutuan dengan Allah. Yakub sudah membuktikan hal itu. 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Mari kita dekatkan diri hari-hari ini kepada Tuhan. Kesempatan bagi kita, tidak bisa bergereja mungkin, tapi di rumah manfaatkan bersama dengan keluarga untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Poin yang kedua, Allah memelihara dan membawa Yakub ke padang rumput, dan di sana ia berjumpa dengan Rahel yang akan menjadi pendampingnya. Luar biasa. Itu tercatat di ayat 15 sampai ayat yang ke-30. Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita sudah tahu, rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun kita yang hari-hari ini mungkin berkata, bagaimana dengan rancangan Tuhan, bagaimana dengan rencanaku, bagaimana? Ingat, rancangan Tuhan sebagaimana Yakub dituntun oleh Tuhan sehingga dia bisa mencapai semua apa yang diinginkan, termasuk sekali lagi di dalam dia mencari pendamping hidupnya. Tuhan siapkan Rahel untuk bertemu dengan dia. Pemeliharaan Allah selalu tepat dan tidak akan pernah membuat kita salah melangkah. Di dalam Tuhan tidak ada yang terjadi secara kebetulan, atau mungkin karena keberuntungan yang sedang berpihak kepada kita. Tidak, di dalam Tuhan tidak demikian. Semua yang terjadi ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, dalam hal pemeliharaan Tuhan, Tuhan pelihara kita. Tuhan cukupkan kita.
Janganlah kepentingan pribadi kita, sekali lagi, janganlah, ini pelajaran yang penting, kepentingan pribadi kita membuat kita tidak memperhatikan orang lain. Justru kalau Tuhan sudah perhatikan kita, Tuhan sudah pelihara kita dan cukupkan kebutuhan kita, itu menjadi sarananya bagi kita juga untuk memberi perhatian kepada orang lain. Melalui berkat Tuhan kita dapat melangsungkan hidup kita. Dan itu Tuhan punya tujuan supaya melalui kita juga kelangsungan hidup orang lain ini bisa berlanjut. Kalau ada berkat, bagikan kepada orang lain. Ya, ada banyak hari-hari ini orang-orang berlomba memberi berkat. Saya puji Tuhan diberkati oleh Tuhan, tetapi saja ada orang yang memberi berkat kepada saya. Saya punya keyakinan kalau Tuhan memberkati saya melalui orang lain juga melalui saya bisa diberkati. Saya mengajak bagi kita semua hari-hari ini hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi mari hidup juga untuk menjadi berkat bagi orang lain sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sekali lagi, diberkati untuk menjadi berkat. Kalau Allah pelihara kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, melalui berkat yang ada pada kita itu juga kita bagikan kepada orang lain. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memelihara kami, memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami. Dan kami yakin Tuhan akan pakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan tanamkan kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Kalau kami dipelihara oleh Tuhan, melalui kehidupan kami, orang lain juga dapat melangsungkan kehidupan mereka. Kami dapat berbagi berkat bagi mereka. Berkati kami semua yang sudah mengikuti. Berkat jasmani, kekuatan kesehatan, berkat rohani, sukacita damai sejahtera di sorga menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.